Halo kawan-kawan semuanya, bertemu lagi dengan saya Noveri Maulana. Di video ini kita akan lanjut membahas mengenai brand. Nah, di video ini saya akan berbagi dengan teman-teman bagaimana sebenarnya cara membangun brand yang baik. Kalau di video sebelumnya kita membahas bagaimana karakteristik marketing dan salah satu poinnya adalah brand dan bagaimana branding strategi itu. Nah, di video ini akan kita bahas bagaimana cara membangun brand. Seperti kita ketahui bahwa brand itu adalah serangkaian, bisa nama, term, sign, simbol, atau kombinasi dari semua hal yang membedakan kita, produk kita dibandingkan produk kompetitor. Nah, ini poin penting ketika kita memahami brand dulu. Bagaimana kita membangun brand? Brand harus sesuai dengan STP kita, segmenting, targeting, dan positioning. Nah, langkah-langkah membangun brand, kawan-kawan, Anda bisa memilih membangun brand dengan nama Anda, dengan term tertentu, dengan singkatan tertentu, dengan menggunakan logo-logo tertentu, simbol-simbol tertentu. Tapi yang paling jelas adalah harus sesuai dengan siapa target konsumen Anda, konsumennya. Nah, bagaimana sebenarnya membangun brand? Di dalam brand kita kenal membangun brand yang baik itu menjadi brand equity atau ekuitas merek. Ekuitas itu adalah menjadi modal, ya, menjadi capital, menjadi sumber daya utama, bekal utama bagi perusahaan untuk sukses di dalam pasar. Nah, kita mengetahui beberapa brand-brand yang brand equity-nya sudah baik, misalnya brand Gojek, ya. Brand Gojek kan brand equity-nya baik. Kenapa? Semua apapun mau produk-produk yang digunakan selalu menggunakan go. Ini salah satu bagaimana brand extension-nya dikembangkan karena brand equity-nya sudah baik. Nah, bagaimana kita membangun brand equity yang baik itu, kawan-kawan? Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah dengan membangun brand awareness yang paling baik. Jadi langkah pertama adalah brand awareness. Apa yang kita perhatikan di dalam brand awareness? Di brand awareness kita memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah brand recognition. Brand recognition ini konsumen kita tahu nggak, bisa nggak recognize, mengenali brand kita. Yang kedua adalah brand recall, ya. Jadi brand awareness itu dua hal, brand recognition dan brand recall. Brand recall itu adalah ada nggak identitas tertentu sehingga orang bisa recall, ya. Misalnya ketika kita melihat huruf M kuning, kita langsung recall atau kita apa? Oh, McDonald's, ya. Ketika kita lihat hijau-hijau nih, ada seperti power button ini, oh itu Gojek nih. That is brand recall. Kenapa? Brand recall bisa terjadi kalau brand recognition sudah baik. Jadi di dalam tahap pertama ketika Anda meluncurkan produk Anda, memiliki brand Anda, harus dibuat strategi meningkatkan brand awareness. Fokusnya adalah dua. Yang pertama adalah brand recognition dulu. Kita buat dulu khalayak sesuai target kita. Siapa calon konsumen kita, mampu recognize nih, oh ini ternyata brandnya si Anu nih, ya. Nah, strategi kedua yang harus kita lakukan kalau brand recognition sudah berjalan dengan baik adalah brand recall. Bagaimana kita mampu recall orang? Karena itulah seringkali kita lihat di iklan-iklan di televisi, kadang-kadang kita nggak suka nih melihat iklannya, tapi recallnya bagus. Karena kita nyanyi, mandi sambil nyanyi kan, tapi kita nyanyi lagu-lagu brand-brand yang kadang-kadang kita nggak suka, tapi udah masuk di dalam otak kita. Nah, itu salah satunya di dalam ilmu consumer behavior disebut dengan bagaimana kita vicarious learning. Bagaimana kita orang itu konsumen itu ternyata bisa kita doktrin, ya, pemikirannya sehingga dia bisa recall brand kita dengan baik. Nah, kemampuan itu yang harus kita strategikan, kawan-kawan. Dengan apa? Dengan penggunaan simbol, sign, lagu, jingle, tagline, motto tertentu, ya. Itulah cara kita bagaimana kita menghadirkan brand recognition dan brand recall. Itu tahap pertama ketika kita membangun brand awareness, kawan-kawan. Nah, selanjutnya apa yang kita perhatikan ketika brand awareness sudah terbantu, maka akan menciptakan brand image. Brand image harus sesuai dengan positioning yang sudah kita bangun tadi di awal nih. Positioningnya apa? Akan membentuk brand image ini, kawan-kawan. Brand image itu apa? Brand image itu adalah citra merek. Apa yang ditangkap oleh pikiran konsumen kita, apa yang ada di dalam pikiran konsumen kita ketika dia mengingat brand kita, ketika dia recall brand kita. Image apa? Karena brand ini nanti bisa ada asosiasi tertentu. Karena brand ini bisa kita ibaratkan karakteristik seperti manusia. Kadang-kadang kita lihat, oh satu brand ini kayaknya kok elegan, eksklusif. Misalnya kita lihat brand Starbucks, kan yang tercermin image-nya di kita apa? Elegan, eksklusif, mahal. Ya, image itu yang selalu dibangun dengan apa? Dengan brand image, brand awareness tadi yang baik. Kadang ada kesalahan para pebisnis adalah ketika dia membangun brand image-nya tidak sesuai dengan STP-nya, tidak sesuai dengan segmenting, targeting, dan positioning. Nah, ini yang berbahaya. Karena strategi brand awareness menciptakan brand image kita harus sesuai dengan siapa target konsumen kita. Karena itulah di STP ada fungsi positioning. Positioning harus sesuai dengan brand image yang kita rancang. Karena itu butuh strategi.
Membangun brand image butuh brand awareness strategi. Membangun brand awareness butuh dua strateginya. Brand recognition yang baik dan brand recall yang baik. Brand recognition yang baik membangun fungsi-fungsi branding yang baik pula. Brand recall-nya adalah mampu memberikan gimmick-gimmick tertentu sehingga ketika orang melihat warna tertentu, ketika orang mendengar musik tertentu, ketika orang melihat logo tertentu, orang udah langsung recall terhadap brand kita. Kita melihat tanda checklist itu udah langsung lihat, oh Nike nih gitu ya. Nah kita melihat warna merah nih, ada bapak-bapak tua, oh itu KFC gitu ya. Nah, jadi kita ada recall-nya. Jadi itu dibangun terus menerus. Bagaimana kita membangun brand? Membangun brand nggak bisa hanya sekali iklan. Membangun brand nggak hanya bisa hanya sekali pasang poster. Ya, membangun brand bukan dengan diskon. Ya, membangun brand adalah bagaimana kita educate our consumer, bagaimana kita mengedukasi konsumen kita, bagaimana kita mampu masuk ke dalam pikiran konsumen kita. Barulah tahap brand awareness terbantu, brand image terbantu, nanti kita akan bisa membangun brand equity kita. Bagaimana strategi membangun brand equity? Kevin Keller dalam bukunya mengembangkan yang disebut dengan brand resonance. Ada piramidnya brand resonance. Dari tahap dasarnya brand salience dibangun, bagaimana orang bisa tahu, kenal dengan kita, brand imagery-nya, image-nya, brand performance-nya, brand feeling, brand judgment, dan barulah nanti terakhir brand resonance. Apa tahap brand resonance itu adalah ketika konsumen kita bisa menjadi duta dari brand kita. Ketika konsumen kita mau melakukan word of mouth, mau melakukan dan mempromosikan brand kita tanpa dibayar, mau endorse produk kita tanpa kita minta. Itulah tahap ketika orang telah memiliki consumer loyalty yang baik dengan brand kita. Jadi itu kawan-kawan, tahap pertama yang harus diperhatikan ketika Anda membangun bisnis, bangunlah brand awareness yang baik, ciptakan brand image yang tepat dengan target konsumen Anda. Karena kalau tiga hal ini sudah sejalan, tiga hal ini sudah satu frekuensi, maka Anda bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu mengembangkan brand equity produk Anda. Nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Sampai bertemu.